dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, terutama mak-mak, karena ini kajian bertemakan benteng wanita muslimah, maka kajian ini diperuntukkan khusus bagi para ummahat, para akhwat, tapi tidak terlarang juga bagi para ikhwan. Kita sudah membahas beberapa benteng yang bisa melindungi para wanita dari keburukan dunia dan akhirat. Pertama dulu adalah ilmu al-haya atau sifat malu dan seterusnya. Poin terakhir, salah satu di antara benteng bagi wanita muslimah adalah menunaikan kewajiban sebagai wanita muslimah. Pertama, kewajiban kepada Allah itu sudah kita bahas. Kedua, kewajiban kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah kita terangkan. Dan ketiga, kewajiban kepada sesama manusia. Kewajiban kepada sesama manusia itu ada beberapa pembahasan. Pertama, kepada orang tua, sudah kita terangkan. Yang kedua, khusus bagi wanita, kewajiban kepada suami. Kewajiban kepada suami ini benteng yang luar biasa dahsyat bagi seorang wanita dari keburukan. Karena surga nerakanya seorang wanita sebagai seorang istri adalah ada di tangan suami. Suatu saat seorang wanita datang bertamu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Nabi
alaihi salatu wassalam ada di sana. Beliau bertanya, alaqi bu'lun, apakah engkau punya suami? Dijawab, iya. Kaifa antilah, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Dia menyatakan, tak ada perintah suami yang saya abaikan kecuali yang saya tidak mampu melakukannya. Artinya wanita itu begitu berkhidmat kepada suaminya. Apa kata Nabi SAW? Fanduri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruk. Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Karena itu ketika Nabi SAW menceritakan tentang kriteria wanita terbaik, dibagi dua: wanita yang menunaikan hak Allah dan hak suaminya. Kata Nabi SAW, khairun nisa imra'atun idza sarratska idza nadarta ilaiha sarratska wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang apabila engkau sebagai suaminya memandang kepadanya, dia akan menyenangkan engkau. Menyenangkan itu dari dua sisi. Sisi fisik, dia berdandan satakar kebak, berpenampilan sebaik mungkin di hadapan suami, tidak asal-asalan, tidak ala kadarnya, tampil fresh, wangi dan segar. Itu secara fisik, sehingga suami senang melihatnya. Yang kedua, dari segi sikap dan ekspresi wajah, yaitu senyum, lembut, menyenangkan, membuat suaminya ridha. Walaupun cantik, segar, tapi begitu suami pulang manyun gitu, wajahnya ditekuk, cemberut terus, membuat suaminya enggan melihatnya, segen, ngeri, kayak mak lampir. Maka itu tidak akan menyenangkannya. Jadi jaga wanita di hadapan suami dari dua aspek: penampilan fisik, selalu berdandan, dan ekspresi wajah serta sikap, selalu full senyum, menyenangkan untuk dilihat, dan bersikap baik. Itu sebaik-baik wanita. Khairun nisa imra'atun idza nadharta ilahi sarratska wa idza amartaha ata'atka. Kalau kau perintahkan dia, dia akan mentaatimu. Wa idza ghibta anha hafizatka fi maliha fi malika wa nafsiha. Kalau kamu sebagai suami tidak ada di hadapannya, dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartamu. Sebaik-baik wanita dilihat dari sikap dia kepada suaminya. Siapa yang menunaikan hak Allah di kalangan para wanita dan hak suaminya, maka dijamin wanita itu masuk surga melalui pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Kata Nabi SAW, innal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat nafsaha qila laha udkhulil jannata min ayil abwabi syi'ti. Kalau seorang wanita menjaga sholatnya yang 5 waktu, ini hak Allah. Menjaga saumnya sebulan penuh di bulan Ramadan, ini juga hak Allah.
terus mentaati suaminya, ini hak suaminya, dan memelihara kehormatan dirinya, dikatakan kepada wanita itu, silakan kamu masuk surga melalui pintu mana saja yang kamu suka. Kita tahu pintu surga itu ada 8. Ada pintu sholat khusus untuk ahli sholat, ada pintu saum khusus untuk ahli saum yang disebut royan, ada pintu jihad khusus ahli jihad yang mati di medan jihad atau tidak mati di medan jihad tapi kehidupan masa hidupnya di dunia jihad terus. Ada pintu khusus untuk orang yang beramar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Disebutkan rinciannya dalam hadis tentang 8 pintu surga itu. Nah, seorang wanita yang menjaga hak Allah dan hak suaminya boleh memasuki pintu mana saja yang dia suka. Apa maknanya? Sama dengan hadis siapa orang yang berwudu, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim, lalu membaguskan wudunya, man tawaddaa wa asbagha wudu'ahu, siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, lalu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Siapa yang berdoa seperti itu setelah berwudu, dibukakan baginya 8 pintu surga. Apa maknanya? Apakah setelah orang berwudu tiba-tiba lihat ke atas ada kelihatan surga? Tidak. Tapi maknanya diterangkan oleh para ulama. Di antara Syekh Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram ketika menjelaskan hadis ini, maknanya wudu dengan sebagus-bagus wudu lalu berdoa dengan doa yang diajarkan mengundang turunnya hidayah untuk menjadi orang yang ahli sholat, ahli saum, ahli jihad, ahli amar ma'ruf nahi munkar, ahli sedekah dan seterusnya, sehingga dia bebas masuk surga melalui pintu mana saja yang dia suka. Mau melalui pintu sholat, dia ahlinya, berhak untuk itu. Mau melalui pintu royan, tukang saum, dia ahlinya, dan seterusnya. Sama dengan hadis istri yang menunaikan hak Allah dan hak suaminya, dikatakan kepada dia, silakan masuk surga melalui pintu mana saja yang dia suka. Maknanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan suaminya merupakan amalan pengundang turunnya hidayah untuk menjadi orang yang menjadi pelaku seluruh amal soleh penyebab dia masuk surga. Karena itulah maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, kata beliau, walaysa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulihi aujabu min haqqin lizauj. Tidak ada kewajiban bagi seorang wanita setelah terhadap Allah dan Rasulnya yang lebih wajib dibanding menunaikan hak-hak suaminya, dibandingkan dengan melakukan kewajiban kepada suaminya. Karena itu maka menunaikan kewajiban kepada suami merupakan penyelamat dari murka azab Allah dunia dan akhirat, dan sikap ini sekaligus menjadi benteng bagi wanita muslimah dari seluruh keburukan dunia dan akhirat, keburukan dari sesama manusia, termasuk keburukan dari murka dan azab Allah dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Orang yang menunaikan kewajiban kepada suaminya
dijamin dia akan selamat dari keburukan sesama manusia. Kenapa demikian? Nanti lihat rinciannya. Apa sajakah kewajiban seorang istri kepada suami? Jadi istri itu memiliki 3 peran. Pertama, peran dia sebagai putri sebelum dia menikah. Dan kedudukan dia sebagai putri yang berbuat baik kepada orang tuanya seumur hidup nggak lepas, walaupun dia sudah menjadi seorang istri, bahkan seorang ibu, melekat erat tanpa bisa dipisahkan seumur hidupnya. Kecuali kalau kedua orang tuanya sudah mati, maka kewajiban kepada kedua orang tuanya cuma tinggal tersisa sedikit, yaitu mendoakan orang tuanya. Boleh menghadiahkan pahala dari amal-amal tertentu kepada orang tuanya, seperti membadalkan haji atau umroh, membayarkan hutang saum, nazar atau kifarat bagi orang tuanya, itu iya bisa. Amal-amal tertentu saja. Nah, kedua, sebagai istri ada kewajiban kepada suami, dan yang ketiga sebagai ibu ada kewajiban kepada anak-anaknya. Nah, sekarang kita akan merinci kewajiban seorang wanita, seorang istri kepada suaminya. Poin pertama adalah mentaati suaminya dalam hal yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu artinya yang baik, yang tidak melanggar syariat. Tapi kalau suaminya memerintahkan untuk berbuat buruk, buka kerudungmu, buka cadarmu, nanti kecantikan kamu nggak kelihatan, jadi saya nggak bangga karena nggak kelihatan orang, ayo buka. Itu memerintahkan kepada keburukan, nggak boleh ditaati. Kamu kalau ke undangan ke salon dulu gitu, biar saya bergandengan dengan kamu, bangga tuh dilihat oleh semua orang. Nah, itu nggak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairun? Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang bagaimana yang terbaik? Beliau menjawab, allati tasurruhu idza nadhara wa tu'ti'uhu idza amara wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Wanita terbaik, istri terbaik adalah istri yang menyenangkan suami ketika suaminya memandangnya, mentaati suami ketika suami memerintahkannya, dan tidak membuat suami kesal mangkal baik tentang dirinya ataupun tentang hartanya. Tadi sudah disebutkan hadis yang diterima dari Husain bin Mis'hah bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, bertanya kepada bibinya ini, bibi Husain ini, adzatu zaujin anti, kamu sudah punya suami? Maka dijawab, na'am, ya saya sudah punya. Ditanya, kaifa antilah, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Dia menjawab, ma'aluhu illa ma'ajiztu anhu, aku tidak pernah membantah perkataan suami, tidak pernah mengabaikan hak suami kecuali yang aku tidak mampu. Jadi ini
wanita solihah yang selalu berkhidmat kepada suami. Apa kata Nabi SAW? Fanduri aina anti lahu aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk. Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu itu penyebab kamu masuk surga ataupun masuk neraka. Masuk neraka kalau 3 kriteria tadi tidak dimiliki, yaitu menyenangkan apabila dipandang, pas dipandang bikin suami itu mangkel, kesel atau kecewa karena cemberut atau karena penampilannya lusuh. 2, taat kepada perintah suaminya, dalam arti kalau dia membantah kepada suaminya itulah penyebab nerakamu. Dan yang ketiga, menjaga harta dan hak-hak dari suaminya. Inilah kewajiban pertama. Kedua, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 33, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Tetaplah kamu tinggal di rumahmu, padahal itu rumah suaminya. Tapi Allah Azza wa Jalla menyebut rumah suami yang ditempati oleh istri sebagai rumahmu. Wa qarna fi buyutikunna, tetaplah kamu tinggal di rumahmu. Bahkan kalau toh sudah dicerai tapi dalam masa iddah, wanita itu masih harus tetap tinggal di rumah suaminya. Saking wajibnya sampai Allah pun menyebut itu rumahnya. Kata Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Kata Allah kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Hai Nabi, kalau kamu mentalak istrimu, hitung tuh masa iddah. Masa iddah, istri yang habis ditolak masih tetap tinggal di rumah suami. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian suruh keluar istri-istri kalian dari rumah-rumah mereka. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Dari rumah-rumah mereka. Padahal itu rumah suaminya. Walaupun sudah ditalak, oleh Allah disebut itu rumah mereka masih. Walaupun statusnya masih milik suaminya. Ini menunjukkan wanita memiliki hak dan kewajiban penuh atas rumah suami yang dia tempati, bertanggung jawab sepenuhnya. Bahkan setelah dicerai tapi masih masa iddah, masih disebut rumahnya. Makanya dalam konsep fikih, seorang wanita yang sudah dicerai tapi dalam masa iddah, dia masih berstatus sebagai istri dari suami, tetap melayani. Tapi kalau melakukan hubungan otomatis dianggap rujuk, tanpa harus ada akad lagi kalau dalam masa iddah. Dan ketika masa iddah suaminya meninggal, istrinya masih tetap punya hak waris, walaupun sudah ditalak, tapi masih dalam masa iddah. Nah, dalam surah Al-Ahzab 33, waqarna fi buyutikunna, hai para wanita, tetap kalian tinggal di rumah-rumah kalian, walaupun itu rumah suami. Rumah suami yang dia tempati disebut rumah perempuan tersebut karena dia memiliki hak dan kewajiban wewenang penuh di rumah tersebut. Allah menyatakan tetap tinggal di dalam. Ketika para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah,
Beliau menyatakan alzimna fi buyutikunna wa la takhrujna illa lihajatin masah. Jangan kalian keluar, tetaplah tinggal di rumah, dan jangan kalian keluar kecuali kalau ada keperluan yang mendesak. Tapi ketika wanita tidak memiliki keperluan lalu keluar tanpa izin suaminya, apalagi dengan berdandan bersolek, itu tabarruj. Kata Allah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang zaman jahiliyah bahula. Zaman jahiliyah itu orang keluar tanpa harus izin suami dengan penampilan yang menarik, karena memang ditujukan untuk menarik perhatian kaum laki-laki. Karena itu berkata Mujahid, idza kanatil mar'ah kharajat min baitiha wa tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyah fanahallahu an dzalik. Kalau seorang perempuan keluar dari rumah tanpa keperluan lalu berjalan secara sengaja di hadapan para laki-laki, itu tabarruj jahiliyah yang Allah larang. Kayak di catwalk itu berjalan sengaja menarik, dilenggak-lenggok seperti itu. Maka itu tabarruj jahiliyah yang dilarang. Adapun bila ada keperluan maka dibolehkan, tapi sekali lagi seizin dari suaminya. Ketika sudah memperoleh izin suami, suami bertanggung jawab lahir batin dunia akhirat. Kalau izin suami yang diberikan ternyata melanggar syariat, suaminya ikut bertanggung jawab memikul dosanya. Seorang istri izin ke suami, umpamanya saya ada piknik sama sesama akhwat ke tempat wisata, apalagi ada laki perempuan, boleh ya? Boleh, silakan. Reuni umpamanya, minta ongkos nih dikasih, minta uang jajannya dikasih. Dalam kondisi suami tahu bahwa ada ikhtilat, ada kemaksiatan, tapi diizinkan, suaminya ikut nanggung dosa. Atau safar tanpa mahram, diizinkan, ya silakanlah. Jenguk tuh ibumu di luar kota, bahkan di luar pulau pakai pesawat, diongkosi, dikasih uang jajan, silakan tanpa mahram, suaminya ikut menanggung dosanya. Karena itu suami wajib selektif memberi izin kepada istri apa keperluannya, kemana dia akan berangkat, aman gak dari fitnah. Kalau izinnya ke kajian pakai kendaraan sendiri atau nebeng dengan akhwat, ya silakan, boleh, bagus, gak ada penyimpangan syariat di sana. Inilah kewajiban yang kedua, meminta izin ke suami ketika akan keluar rumah. Ketiga, tidak membiarkan atau mengizinkan orang lain masuk ke rumah tanpa izin suaminya, walaupun kerabatnya sendiri. Adiknya, kakaknya mau bertamu ke rumahnya, izin ke suaminya. Kakak saya, adik saya, saudara saya, kerabat saya mau datang ke rumah. Kata suami, oh ya, sambut, itu kerabatmu loh, muliakan. Pencit domba atau pesan catering dibiayai oleh suami, karena suami tahu itu adalah kerabatnya, mau silaturahmi dan wajib dimuliakan, disupport kalau tidak memberi madarat. Tapi kalau suami menyatakan enggak boleh datang. Kenapa? Karena saudara-saudaramu itu kalau datang bawa masalah, menggibahi, memanas-manasi, mencela, memaki, sehingga saudaranya pulang tuh ada perubahan sikap ke arah yang lebih buruk dari istrinya. Mengeluh ini, mengeluh itu, membandingkan suaminya dengan suami dari saudara-saudaranya. Akhirnya suami menyatakan, ini saudara itu membawa pengaruh buruk ya ke istri saya. Akhirnya nggak boleh, tidak diizinkan.
maka nggak boleh dia mengizinkan orang lain datang walaupun saudaranya sendiri. Tapi kalau kedatangan saudara kerabat itu tidak memberi madarat, oleh suami disupport. Ya, harusnya diundang untuk datang. Siapkan prasmanan untuk mereka. Siapkan amplop untuk pulang mereka. Amplopnya aja, jangan diisi. Nah, itu bagus, boleh. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam pada waktu haji wada', haji perpisahan. Kata beliau, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihinna alla yuti'anna furushakum ahadan takrahunahu. Kata Rasul, bertakwalah kalian kepada Allah tentang istri-istri kalian. Bertakwa kepada Allah tentang istri artinya bertakwa itu kan membuat benteng perisai dari keburukan sesuatu yang disebut keburukan yang bisa mendatangkan murka dan azab Allah karena kekeliruan sikap kita kepada istri, mengabaikan hak istri atau tidak ada rasa cemburu kepada istri, biarkan istri bermaksiat ataupun berdosa. Fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah tentang para wanita karena kalian telah mengambil dari mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan faraj-faraj mereka dengan kalimah Allah, dan wajib bagi kalian mewanti-wanti mereka agar mereka tidak mengizinkan seorang pun masuk ke tempat tidur kalian, orang-orang yang kalian benci, kecuali orang yang datang itu sekali lagi membawa pengaruh baik. Nanti akan ada tamu baik saudaranya, adik, kakak atau ibunya pengen tidur bareng di kamar satu kamar dengan saya, oleh suami diizinkan, silakan. Suami tidur di sofa umpamanya atau di kamar lain, biar istrinya dengan ibunya yang baru datang biar kangen-kangenan, atau dengan saudaranya, atau mungkin dengan bestinya, dibolehkan, nggak apa-apa. Tapi kalau orang itu orang yang dibenci oleh suami, setiap datang bawa pengaruh yang buruk, beres tamu itu pulang istrinya merengek, tuh teman saya atau saudara saya punya ini itu dan seterusnya, saya nggak punya apa-apa, beliin, merengek, sehingga suaminya itu benci kepada si tamu. Kalau tidak mengizinkan maka tidak boleh diizinkan. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid illa bi idni wa la ta'dan fi baitihi illa bi idni wa ma anfaqta min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yuaddi ilaihi syatrah. Tidak halal bagi seorang wanita, kalau tidak halal berarti haram, untuk saum sunat padahal suaminya ada di rumahnya, kecuali dengan izinnya. Ibu-ibu yang sudah bersuami, kalau mau saum sunat Senin Kamis, Ayyamul Bid, saum Daud, bahkan saum Arafah, saum Asyura, suaminya ada, izin dulu, Pak saya hari ini mau saum ya, jangan diganggu-gugat ya. Kalau suami menyatakan ya boleh, nggak apa-apa, maka boleh saum. Tapi kalau suami, aduh kan kamu baru baris head atuh, masa sekarang langsung saum, jangan. Kalau maksa saum, dosa, saumnya tidak sah, karena dia saum sunat sedangkan menunaikan hak suami wajib.
Tidaklah halal seorang wanita untuk saum padahal suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh seorang istri mengizinkan seseorang masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh seorang wanita menginfakkan harta tanpa perintah suaminya. Jadi kalau umpamanya ada mau nyumbang mau memberi ke orang tua ke ayah, ke adik kakaknya atau ke siapa dari uang suami, wajib izin dulu suami. Kalau enggak, istrinya dosa tapi suaminya dapat pahala. Jadi izin, apalagi sekarang suaminya lagi kerja, ada umpamanya saudaranya datang, mau pulang mau diongkosin, izinnya gampang mudah, bisa WA, bisa telepon, Pak ini ada orang datang, kita kasih ongkos ya 20.000 gitu. Kata suami jangan 20.000 atau 100.000 aja, oh bagus itu. Dan itu akan menjadi pahala bagi kedua-duanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'dhanil mar'atu fi baiti zawjiha wa huwa syahid illa bi'idnih. Tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jadi hak suami yang ketiga atau kewajiban istri yang ketiga kepada suaminya adalah wajib minta izin ketika menerima tamu. Inilah yang ketiga. Keempat dan kelima sudah diisyaratkan dalam dua hadis tadi, yaitu tidak boleh saum sunat tanpa izin suami, tidak boleh berinfak memberi kepada siapapun dari harta suami tanpa izin suami. Dan hadisnya sudah ada yang tadi, salah satunya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yahilu lil mar'ati an tasum wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk saum padahal suaminya ada kecuali dengan izinnya. Kecuali saum Ramadan mau diizinkan mau tidak oleh suami, wajib itu, karena itu menunaikan hak Allah. Kata suami, ini bulan Ramadan, siang ini kamu jangan saum ya, maka tidak boleh. Antum suami safar pulang umroh gitu, karena suami safar dia tidak saum Ramadan, pulang-pulang sampai di rumah jam 9 jam 10 pagi lalu nyuruh istrinya buka jangan saum, tapi itu saum Ramadan, maka tidak boleh mengikuti keinginan suami. Wajib tetap ditunaikan sampai maghrib, karena itu menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Mengikuti suami berbuka Ramadan tanpa ada uzur itu sama dengan bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh mentaati siapapun dalam hal tersebut ya. Adapun kalau itu saum sunnah, saum Arafah, saum Asyura, saum Ayyamul Bid, Senin Kamis, lalu suaminya menyuruh berbuka, maka dibukalah ya, dan pahala saumnya tetap dia dapatkan. Inilah yang keempat dan yang kelima, tidak boleh menginfakkan harta suami tanpa izin suami. Keenam, mengurus harta dan anak-anak dari suaminya, baik itu anak dia bersama suaminya atau anak tiri dia, anak kandung suami. Sangat mungkin suami punya anak dari istri lain, dari istri yang pertama, atau suami punya istri dua, dari anak yang
dari istri yang pertama punya anak dibawa ke istri yang kedua, wajib diurus. Jangan sampai anak sambung anak tiri menjadi pelampiasan kekecewaan kepada suami, apalagi madunya. Begitu lihat wajahnya kebayang wajah madunya, diciwit, dijembel, disintruk dan seterusnya. Nggak boleh. Jadi tidak boleh seorang istri mengabaikan apa yang menjadi hak dari suaminya, baik hartanya ataupun anak-anaknya. Dan inilah jihadnya kaum wanita, sebagaimana terungkap dalam hadis yang diterima dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Kata Asma ini datang kepada Nabi SAW. Asma ini pemberani, capetang. Capetang itu jago bicara dan berani berbicara di hadapan Nabi SAW. Wanita lain nggak berani, ngumpet dari jauh. Diutus Asma. Kata Asma, ya Rasulullah, inni rasulu mawwarai minan nisa yaqul nabi qawli. Ya Rasulullah, aku utusan para wanita di belakangku, tuh di sono ngumpul. Mereka berbicara melalui lisanku. Innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa amanna bik wa taba'nak. Allah mengutus engkau kepada laki-laki juga kepada wanita. Kami para wanita beriman kepadamu dan mengikutimu. Wa innar rijala fuddilu bi salatil jumu'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Tapi sayang tuh, ada amalan yang hanya diutamakan bagi para laki-laki, wanita tidak. 3 amalan disebut di sini. Pertama, salat Jumat. Wanita tidak wajib salat Jumat. Sebagian ulama melarang wanita salat Jumat karena tidak diperintah. Kalau tidak diperintah ya jangan gitu. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim illa arba'ah. Jumat itu hak dan wajib bagi setiap muslim kecuali 4 yang tidak terkena kewajiban. 4 ini salah satunya adalah wanita. Kalau wanita tidak diperintahkan ya jangan dilakukan gitu. Makanya sebagian ulama menyatakan nggak boleh wanita Jumatan, zuhur saja, karena mereka tidak diperintahkan. Kalau tidak diperintah ya jangan dilakukan gitu. Seruan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati minal jum'ah fasau ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hei orang-orang beriman, kalau kalian diseru untuk salat Jumat, segera tinggalkan jual beli. Itu untuk laki-laki. Wanita dikecualikan. Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah. Jumat itu hak dan wajib bagi setiap muslim secara berjamaah kecuali 4 yang tidak wajib, yaitu salah satunya wanita. Sebagian ulama lagi menyatakan boleh wanita itu Jumatan. Jadi Jumat keutamaannya luar biasa. Itu khusus laki-laki. Juga mengurus jenazah sampai ke pelaminan, ke kuburan. Kenapa muncul pelaminan? Sampai ke kuburan. Kebaca isi pikirannya, ke kuburan maksudnya. Wanita tidak boleh ikut menguburkan jenazah ke kuburan. Dilarang, walaupun larangannya tidak ditekankan. Karena dikhawatirkan tantrum di sana, menjerit-jerit, niyaha, meratap-ratap. Mental wanita itu kan lemah. Apalagi yang dikuburkannya orang yang dicintainya, suaminya, ibunya, bapaknya, anaknya. Nanti pas dikuburkan melihat jasad dimasukkan ke kuburan, kelepek aja dia pingsan, riweuh atuh. Ini aja ngurus mayat belum selesai, ayo pingsan, sekalian aja dimasukkan. Wanita dilarang ikut menguburkan jenazah ke kuburan.
Beda dengan ziarah kubur. Kalau ziarah kubur boleh, asal jangan terlalu sering. Ziarah kubur sunnah bagi wanita juga. Tapi menghantar jenazah ikut ke pekuburan dilarang, cuma tidak ditekankan pelarangannya. Ketiga, jihad fisabilillah. Ini juga untuk laki-laki. Jumatan untuk laki-laki, mengurus jenazah untuk laki-laki. Pahalanya enggak kaleng-kaleng loh. 2 qirat kok, bukan 2 kerut. Ketika menyolatkan dapat 1 qirat, ketika menguburkan dapat 1 qirat lagi, 2 qirat, dan 1 qiratnya sebesar gunung Uhud. Bayangkan pahala mengurus jenazah 2 kali gunung Uhud, itu yang ditimbang dalam mizan amalan kita di akhirat. Luar biasa. Makanya kalau ada yang wafat, jangan sampai kita tidak ikut terlibat. Minimal ikut sampai menyolatkan dapat 1 qirat, maksimal sampai menguburkan dapat 2 qirat. Jadi kalau ada pengumuman ayo sholatkan, harus antusias, bukan senang karena kematiannya, tapi antusias memperoleh pahala. Besar pahala menyolatkan tuh. Paling semenit, nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada tahiyat, nggak ada duduk, hanya berdiri 4 kali takbir, semenit juga beres, pahalanya 1 qirat sebesar gunung Uhud. Dan yang ketiga, jihad fisabilillah. Ini juga untuk laki-laki, perempuan tidak diwajibkan. Boleh perempuan ikut? Boleh, tapi bukan ngangkat senjata, tapi mungkin merawat yang sakit, menyiapkan makanan, memberi support dan seterusnya. Ini 3 untuk laki-laki. Wanita tidak diberi keutamaan ini. Lalu kata Asma, wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Ketika laki-laki jihad di jalan Allah, kami yang menjaga harta dan anak-anak mereka. Sekarang kaum laki-laki jihadnya tidak dalam bentuk perang, tapi dalam bentuk mencari nafkah. Ya, itu juga jihad. Kata Ibnu Mas'ud menyatakan thalabul halali jihadun. Mencari rizki yang halal itu jihad bagi laki-laki. Coba umpama lihat kondisi suami ketika bekerja, apalagi pekerja kasar, buruh bangunan, calo-calo di terminal, di stasiun yang harus ngangkut barang-barang dan belum tentu dapat di pelabuhan. Itu porter-porter di kereta itu, pas kereta datang tuh mereka menyambut lari itu gajleng gitu kan. Itu resikonya nyawa itu, belum tentu dapat. Ada 1-2 koper berebut sama puluhan porter lain gitu ya, bertaruh nyawa. Tukang tembok naik ke atas gedung berisiko jatuh dan seterusnya. Kesang luut leet, banting tulang, peras keringat, apa namanya dalam bahasa Sundanya itu dug hulu pet nyawa, suku dijieun hulu, hulu dijieun suku, tisuk jedur nepikeun ka sore jeder. Itu laki-laki mengerahkan semua kemampuannya untuk menafkahi anak dan istri. Jihad itu, thalabul halali jihadun. Itu Ibnu Mas'ud yang menyatakan begitu. Nah, ketika suami pergi kerja, gimana anaknya, gimana hartanya? Istrinya tuh yang ngurus. Dengan ada istrinya tenang dia. Rumahnya tidak akan disatroni oleh pencuri. Anaknya ada yang ngurus, memandikan, ada yang maraban, ada yang memperhatikan dan tenang ketika jihadnya. Jadi Asma ini mengungkit peran seorang istri bagi jihadnya kaum laki-laki. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah, apakah kami para istri bersyirikat dalam hal pahala dengan kaum laki-laki wahai Rasulullah? Maksud bersyirikatnya sama-sama dapat pahala enggak?
Coba kalau suami kerja nggak ada istri, kayak kapal pecah tuh, kayak habis dibom tuh, pabalatak, piring kotor, nggak ada makanan yang bisa dimakan dan dimasak, nggak ada yang beres-beres, kan gitu ya. Karena ada istri di rumah, ngepel, nyuci piring, kemudian beres-beres, pas suami pulang rapi wangi. Peran istri terhadap suksesnya jihad para suami luar biasa. Afanusyarikum fil ajri, apakah kami sama memperoleh pahala dengan mereka, dengan suami-suaminya? Apa kata Nabi SAW? Beliau bertanya kepada para sahabat, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsana min hadha? Pernah enggak kalian mendengar pertanyaan seorang wanita yang bertanya tentang agamanya yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Dijawab tidak ada. Ini yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insarifi ya Asma wakhbiri mawwara'aki minan nisa. Pulang kamu hai Asma, beritahukan kepada wanita-wanita yang di belakang, anna ihda taba'uli ihda kunna li zawjiha, bahwa bagusnya khidmah, servis, pelayanan kalian kepada suami sama kalian, dan ikhtiar kalian menyenangkan, meraih keridhaan suami, ta'dilu kullama dzakarti, pahalanya sebanding dengan amalan laki-laki yang kamu sebutkan tadi. Jadi wanita di dalam rumah itu jihadnya. Kalau laki-laki jihadnya itu musuhnya melawan orang kafir, musuh para wanita di rumah piring kotor, pakaian kotor, lantai yang kotor gitu. Dan singkirkan, mana musuh? Oh ini. Lalu berperang melawan mereka, melawan piring, bukan dibanting-banting, dibersihkan, dicuci yang bersih, beres semua. Itu pahalanya sama dengan jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Tapi bayangkan kalau umpamanya suami berangkat, kondisi di rumah pabalatak, anak-anak tidak diurus, istrinya main TikTok, istrinya karena konten kreator gitu ya, bikin macam-macam, dibiarkan. Terus chattingan dengan teman-teman, hangout, kongko dengan teman-teman, senang-senang, dibiarkan. Suami pulang ke rumah dalam kondisi pabalatak, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Gimana perasaan suami? Kecewa, marah. Suka nggak lihat video real nyata? Suami bawa anaknya menggeruduk istrinya yang lagi nongkrong sama teman-temannya. Nongkrong aja sama teman, rumah nggak diurus tuh, dibusur. Ada kan begitu? Kesel suami. Ini kedurhakaan istri. Karena itu wajib bagi setiap istri memelihara dua hal dari suaminya. Hartanya dijaga, diatur, diirit-irit, dan anak-anaknya juga diurus. Dan di sini ada pahala yang besar, yang pahalanya sebanding dengan pahala jihadnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 34, fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Seorang wanita yang solihah adalah wanita yang qanitat. Kata Imam Ibnu Katsir, qanitat yakni qanitat itu yang taat kepada Allah, Rasulnya, dan suaminya. Hafizatun lil ghaibi ma hafizallah, dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta dan anak-anak suaminya ketika suaminya itu tidak ada di hadapannya.
Ini wanita yang solihah, kriterianya Allah jelaskan, fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Jadi jaga 3 hal dari diri suami ketika suami tidak ada. Pertama, jaga harta suami. Kedua, jaga anak-anak suami. Ketiga, jaga nama baik suami. Dengan cara menjaga kehormatan dirinya, jangan sampai nama suami tercemar oleh tingkah laku istrinya. Ada nggak istri suaminya nggak ada, dia butuh uang melebihi dari apa yang diberikan oleh suaminya, akhirnya pinjol tanpa sepengetahuan suaminya, akhirnya ngutang ke orang, ngutang ke teman. Awas jangan bilang-bilang ke suami saya ya. Ada yang begitu? Ada. Ini istri durhaka, tidak bisa menjaga kehormatan suami. Kenapa kamu sampai pinjam, apa suamimu nggak ngasih cuma ala kadarnya, cuma untuk 2 mangkok bakso, saya kan butuhnya 5 mangkok. Suaminya dijelek-jelekan, aibnya dibongkar. Ini durhaka, istri durhaka. Seorang wanita yang soleh menjaga kehormatan dari suami, salah satunya menjaga kehormatan dirinya, karena kehormatan seorang istri berpengaruh besar terhadap citra dan nama baik dari suaminya, ya. Inilah beberapa kewajiban istri kepada suami. Siapa yang menjaga kewajiban kepada suaminya, Allah jaga dia. Coba lihat tadi, salah satu di antara kewajiban kepada suami menjaga kehormatan dirinya, tetap tinggal di rumah, tidak keluar kecuali ada keperluan dan seizin suaminya. Wanita yang menjaga diri tetap di rumah itu akan aman juga dari fitnah orang-orang yang masih hidup. Teman-temannya, saudara-saudara dia nyaris tak tersentuh gosip karena tidak banyak keluar, lebih sering untuk berkhidmat kepada keluarganya, suami, anak-anak dan rumahnya. Maka siapa orang yang memperhatikan hal ini, dia akan terbentengi dari keburukan, baik keburukan manusia ataupun murka dan azab Allah, lahir batin dunia bahkan sampai di akhirat nanti, ya. Inilah ikhwan dan akhwat kajian kita di pagi hari ini, cukup 1 jam lebih yang kita habiskan. Kita sekarang masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi apa ketaatan kepada suami didahulukan dan kapan bakti kepada orang tua tetap menjadi prioritas utama? Pertama, tidak perlu dibenturkan. Ke suami tetap tunaikan, ke orang tua juga tetap tunaikan. Tapi dalam situasi tertentu kadang berbenturan. Maka yang harus didahulukan kewajiban kepada suami. Umpama orang tua sakit, ingin menjenguk, malah ibunya nelpon jenguk ibu, izin ke suami tidak boleh. Apa yang harus dia lakukan? Taati suaminya. Kalau mentok seperti itu, lebih bagus ngomong baik-baik, ibu saya nelpon ingin ketemu. Suami yang baik pasti bukan hanya mengizinkan, diantar. Oh
ibumu sakit, ayo kita langsung begitu. Mertuanya sama dengan orang tuanya. Kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Sakitnya juga barusan. Oh, ayo langsung ditengok. Bawa makanan, bawa siapkan uang, siapkan juga kalau harus diantar ke dokter, ke rumah sakit. Suami yang baik pastilah akan mensupport. Suami yang baik akan selalu memperhatikan kebahagiaan dan perasaan istri. Ketika istri sedang berduka, sedih karena ibunya, orang tuanya sakit, oh pasti dia tidak mau, suaminya tidak mau membiarkan istrinya sedih. Dihibur, ayo kita tengok segera sekarang juga. Bawa, tanya, ibu mau pesan apa, dibawain apa? Apa wajib cililin? Enggak, pengennya si montong, beli si montong. Dan itu obatnya bagi ibu, begitu mencium si montong, korejat, mana montong, langsung sembuh tuh. Maka suami yang baik insya Allah ya akan menomorsatukan hal tersebut ya. Tapi kalau kata suami, jangan dulu sekarang ya, saya masih sibuk, masih ada kewajiban di pekerjaan saya, nanti kalau udah beres baru saya antar. Maka taati suami ya. Jadi kalau sudah menikah, suami menjadi prioritas utama dibanding istrinya, dibanding orang tuanya. Kalau seorang suami menceraikan istri langsung talak 3 tanpa 1, 2 dulu. Dan apakah kalau sudah jatuh talak masih berlaku masa iddah? Walaupun 10 tetap yang jatuhnya 1. Karena saking marahnya, saya talak 10 kamu, 7 turunan nggak akan mau ketemu lagi. Tetap aja jatuhnya mah 1. Yang dimaksud talak 3 kali talak. Setelah talak rujuk, besoknya berantem lagi, talak lagi, rujuk lagi, udah 2 kali talak lagi, ya udah itu talak 3, udah keluar istri dari rumah suaminya ya. Jadi walaupun saya talak 3 sekaligus, mau berapa kamu? 3 cukup? Kalau enggak cukup, saya talak 10. Tetap aja yang talak, yang jatuh 1 ya. Apa hukum mantan suami istri masih sering ketemu dan jalan bareng dengan alasan demi mental anak? Tidak boleh. Demi mental anak melanggar syariat. Itu bukan suami istri lagi, nggak boleh. Kalau mau nikah lagi. Kalau masih masa iddah, rujuk. Kalau sudah habis masa iddah dan talaknya baru sekali atau baru 2 kali, nikah lagi. Kalau memang mental anak, perasaan anak menjadi prioritas, nikah lagi sudah. Jadi mental anak terperhatikan, syariat tidak dilanggar ya, selalu ada solusi ya. Mohon doa dari Ustadz dan semua yang ada di sini agar saya diberi kekuatan dan dimudahkan serta diberikan jalan keluar terbaik dari semua permasalahan saya. Tadi saya sempat putus asa dan berniat mengakhiri hidup. Naudzubillah. Ya, semoga Allah memberikan solusi jalan keluar kepada akhwat yang bertanya ini. Kita tidak tahu apa masalahnya. Apakah dengan mengakhiri hidup bunuh diri masalah selesai? Masalahnya berlanjut tambah hebat. Di alam kubur itu jangan dikira enak. Oh, selesai dari urusan dunia. Enggak. Urusan dunia yang belum selesai tetap jadi pertanyaan di alam kubur dan di akhirat. Please, ada dosa besar karena bunuh dirinya. Allah melarang wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian ya. Orang yang bunuh diri diazabnya gimana? Dia di alam kubur dan di akhirat akan diazab dengan cara dia bunuh diri di dunia. Kalau bunuh dirinya dengan cara loncat dari gedung, hancur, nanti di sana juga begitu. Dia loncat ke tempat, pergi ke tempat tinggi, dia loncat, pejet,
terus utuh lagi, naik lagi. Coba bayangkan, terus selamanya begitu, mau nggak? Bunuh diri bukan solusi, tapi nambah perkara baru. Masalah yang dihadapi tidak selesai, tetap akan ada tuntutan di akhirat, dan ada masalah baru, dosa besar dari bunuh dirinya. Sampai Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Ini saking apa? Saking tidak ridhonya terhadap perbuatan bunuh diri tersebut. Bukan itu solusinya. Solusinya apa? Konsultasikan kepada orang yang bisa memberikan solusi, ya. Itu saja. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketenangan, dan solusi terbaik yang cepat. Baca doa-doa untuk ketenangan jiwa, ya. Baca banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat, banyak-banyak meminta solusi kepada Allah. Kata Ustaz, istri harus berbakti kepada suami. Bukan kata saya, kata Al-Quran, hadis. Saya hanya menyampaikan aja. Nah, jika suaminya nggak pernah menghargai istri, gimana? Itu pilihanmu loh. Kenapa yang begitu dipilih? Pilih jodoh berdasarkan agamanya. Jangan fisiknya, jangan hartanya, jangan jabatannya, tapi agamanya. Kalau agamanya yang dipilih, pasti dimuliakan istrinya. Kata Nabi SAW, ya, nikahkan putrimu dengan laki-laki yang bertakwa. Disebut in ahabbaha yukrimha wa illam yuhibha lam yadlimha. Kalau laki-laki yang takwa ini mencintai putrimu, dia akan memuliakannya. Kalau tidak mencintai, dia tidak akan mendoliminya. Seorang suami yang bertakwa, dia tahu istri ini amanah yang wajib dijaga dari Allah. Allah menyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan para istri dengan sebaik-baik perlakuan. Itu perintah Allah loh. Jadi kalau istri diperlakukan secara tidak baik, pertama dia durhaka kepada Allah. Kedua, wasiat Rasul SAW, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kamu untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Ini wasiat beliau. Jadi kalau umpah kita memperlakukan istri dengan sebaik-baik perlakuan, pertama dia taat kepada Allah, kedua taat kepada Rasulnya SAW, ketiga menyenangkan mertuanya, terakhir keempat menyenangkan istrinya. Dan juga menyenangkan anak-anak. Kalau anak-anak melihat ayahnya begitu lembut ke ibunya, baik, bercanda, romantis, mesra, gimana perasaan anak? Adem, tenang, tentram. Tapi kalau melihat orang tuanya ribut, yang stres anaknya tuh. Jadi lihat, banyak pihak yang terdampak oleh sikap suami kepada istri, ya. Karena itu pilih jodoh karena agama. Gak apa-apa, agama asal agamanya baik, nggak apa-apa. Cakap, kaya raya gitu, orang terhormat, nggak masalah itu, asal agamanya tetap nomor satu. Jadi gimana kalau suami tidak menghargai istri? Selama dia status sebagai istri, tetaplah taat, tetaplah memuliakan suami. Kalau ternyata sudah tidak sanggup, tergantung bagaimana yang dimaksud suami tidak menghargai istri itu, ya. Kalau ada pelanggaran syariat, istri boleh mengajukan khulu atau gugat cerai, ya. Itu bukan jalan terbaik. Yang terbaik, perbaiki dulu apa yang salah dari diri pasangan, maka ada dua pahala, ya. Usaha memperbaikinya dan ketaatan kepada suami atau pasangannya. Kalau ternyata diperbaiki tidak baik-baik juga dan diteruskan awet tapi rajit, maka boleh mengajukan khulu.
Ini mah surat. Ustadz, saya sudah digugat cerai oleh mantan suami, sudah lewat masa iddah. Berarti sudah cerai ya. Perceraian ini cukup meninggalkan trauma besar untuk saya. Karena masalahnya kompleks. Pinjol, judol, selingkuh, dan saya bertahan di dalamnya hampir 1,5 tahun. Berarti yang pinjol, judol, selingkuh, dol juga ada ya. Itu suaminya ya, bukan istrinya ya. Kalau istrinya yang begitu ya layak diceraikan. Tapi yang bersalah kan suami. Coba teruskan dulu. Saya pikir masalah akan selesai setelah cerai. Namun ternyata mantan suami masih terus mengusik kehidupan saya. Beliau masih suka chat saya, menteror saya, mengatakan hal-hal buruk, menyalahkan saya atas semua yang terjadi. Sudah saya blokir, tapi beliau selalu mencoba chat menggunakan nomor lain. Ganti nomor. Hal ini dikarenakan saya melarang keras beliau mempertemukan anak kami yang masih kecil dengan pacar selingkuhannya yang belum halal. Apakah saya salah? Enggak, yang salah suami. Tapi ini belum jelas yang judol, pinjolnya itu suaminya atau istrinya. Mungkin suaminya ya. Jadi yang salah suaminya. Setiap ada chat itu saya merasa takut dan gemetar karena terkadang ada ancaman. Apa yang harus saya lakukan Ustaz supaya bisa merasa tenang? Di save itu chattingannya, ancamannya bisa dibawa ke polisi. Bisa dipidana? Saya pikir bisa ya, konsultasikan ke ahli hukum atau datang ke polisi. Pak, ini mantan suami saya begini, saya terancam, saya terusik kehidupan pribadi saya. Apa yang saya lakukan? Saya yakin ini bisa dipidanakan. Minimal polisi manggil mantan suaminya, bikin surat pernyataan tidak akan ngechat lagi. Kalau sekali lagi ngechat, pidana. Saya pikir bisa begitu ya. Kalau sudah kasusnya begitu terus-terusan gitu ngeganggu, ya apa boleh buat. Satu-satunya yang bisa mencegah adalah diadukan secara hukum ya. Perlu biaya nggak tahu. Mestinya sih tidak harus ya. Mestinya tidak harus ada biaya. Ke polisi, kata polisi lah gitu wae cengeng gitu. Datang ke LBH yang mau memberikan pelayanan hukum gratis. Saya pikir adanya teori nama, nggak tahu prakteknya. Saat suami tidak sholat, tidak puasa, namun sikap kepada keluarga baik, kepada istri baik, namun kepada Allah suami jauh, bolehkah istri menggugat cerai? Harus. Apa yang bisa dipercaya dari suami yang mengabaikan hak Allah? Sebagian ulama menyatakan kafir orang yang sengaja meninggalkan sholat dan saum yang rukun Islam itu. Sebagian, tidak seluruhnya. Tergantung alasan kenapa dia meninggalkannya. Kalau meninggalkannya hanya hawa nafsu, merasa berdosa, sebagian ulama menyatakan masih muslim, tapi muslim yang ahlul kabair, berdosa besar. Boleh menggugat cerai? Boleh. Kalau suami sampai mengabaikan kewajiban atau melanggar larangan yang nyata-nyata dilarang, suami mabok, suami mencuri, suami berzina, suami terlibat riba seperti pinjol tadi, sudah diingatkan, tetap tidak boleh menggugat cerai. Suami mengabaikan sholat, mengabaikan Ramadan, mengabaikan zakat padahal sudah terkena kewajiban, tidak menunaikan haji padahal sudah mampu, sudah diingatkan, tidak juga boleh mengajukan gugat cerai ya. Apalagi ini tidak puasa, tidak sholat, walaupun ke keluarganya baik ya. Hak Allah tidak ditunaikan.
Istri sudah mengajak hijrah namun susah, jangankan hijrah tuh sholat aja enggak, apalagi ngaji. Anak dan istrinya sudah hijrah, ya. Kalau sudah didakwahi susah juga dibolehkan, bukan wajib ya, tapi dibolehkan menggugat cerai. Qadarullah 1,5 tahun lalu suami wafat. Sebelum wafat sakit dulu, masuk ICU 5 hari. Alhamdulillah selama di rumah sakit bisa menemani sampai menghembuskan nafas terakhir. Namun ketika suami rahimahullah sakit, anak kadang tidak sabar, ada marah, kesal, dan itu membuat penyesalan. Bagaimana seharusnya minta maaf? Gak bisa. Ya udah, tobat saja, doakan suami semoga diampuni oleh Allah dosa-dosanya, semoga dikasih rahmat di alam kuburnya. Selain dengan selalu mendoakan, mendidik anak-anak menjadi anak soleh-solehah, adakah amalan yang harus dilakukan untuk menebus kesalahan selama menjadi istri? Ya paling itu ya, sudah itu aja. Tetap jalin hubungan baik dengan mertua. Mertua itu menjadi mahram permanen seumur hidup. Tidak ada mantan mertua ya. Walaupun dengan suami sudah cerai, mertua tetap mahram bagi dirinya karena terikat dengan anak-anaknya adalah cucu dari mertua ya. Hubungan dengan suami sudah terputus, dengan mertua tidak ya. Tetap berbuat baik kepada keluarga suami. Kakak perempuan saya meninggal dunia 7 hari sebelum Idul Fitri karena kecelakaan. Berarti Ramadan ya. Sebelumnya masuk ICU dari hari Rabu dan meninggal hari Jumat. Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari. Jika beliau sebelum meninggal mendapatkan haid, apakah kami wajib mengqadha puasa beliau, dan apakah puasa ketika hari Kamis Jumat ketika beliau masih di ICU wajib juga kami qadha, dan di hutang berapa dia harus diqadha? Kalau hutangnya hutang saum Ramadan, pendapat yang lebih rajih bukan diqadha tapi dibayar dengan fidyah. Jadi selama beliau sebelum meninggalnya tidak saum sekian hari, bayar fidyah. Adapun hadis sahih riwayat Imam Bukhari, man mata wa alaihi saum falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa yang mati dan dia punya hutang saum, hendaklah disaumkan oleh walinya. Maksudnya ini adalah saum nadar atau saum kifarat. Maka diganti dengan saum, dibayarkan oleh orang yang masih hidup. Adapun kalau saum Ramadan, bayarkan dengan fidyah. Dia punya hutang karena haid gitu ya, bayar aja dengan fidyah, dan tidak sempat mengqadha, bayar dengan fidyah. Kalau orang yang bertato sholatnya diterima apa tidak? Diterima, karena dia ditatonya sebelum dia faham tentang haramnya mentato. Belum hijrah, ditato gitu. Lalu hijrah. Apa harus dihilangkan? Kalau bisa dihilangkan tanpa menyakiti, boleh. Ada metode baru di zaman modern, bisa hilang tato tanpa menyakiti, boleh hilangkan. Tapi kalau menyakitinya, kalau menghilangkannya harus menyakiti sampai berdarah-darah, sampai sakit, maka nggak perlu dihilangkan. Tetap saja taubati, sholatnya tetap sah ya. Tutup aja tatonya selama sholat. Kalau tatonya di lengan gini, pakai lengan panjang ya. Kalau tatonya di wajah, ya itu mah udah biarkan saja.
Jadi tetap sah dan diterima selama memenuhi rukun, syarat dan wajib sholat ya. Asal sudah ditobati sebelumnya. Terakhir, bagaimana jika dalam satu waktu bentrok jadwal tahsin dan kajian sunnah? Harus pilih mana? Kajian sunnah. Karena tahsin itu hanya memperbaiki bacaan dan amal yang qasir. Qasir itu yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Adapun ilmu untuk orang banyak. Setelah faham dia bisa share hasil kajiannya ya. Sedangkan dalam satu halaqah tersebut suka berbeda pendapat dalam membahas ajaran sunnah, ibarat 1:10. Maksudnya, sedangkan dalam satu halaqah suka berbeda pendapat dalam membahas ajaran sunnah. Diskusi gitu, nggak boleh. Belajar dengan cara diskusi tanpa pengawasan ustadz. Seperti mentoring. Menurut kamu, pendapat kamu ayat ini gimana? Begini. Menurut yang lain begitu-begitu. Tidak ada yang berilmu tentang tafsir, nggak boleh. Itu tafsir dengan ro'yu ya. Tapi kalau umpamanya ada orang yang alim, ustadznya tahu, faham masalah ini, metode dia dengan diskusi pendapat kamu gimana gini, lalu nanti diluruskan yang salahnya dengan argumentasi yang ilmiah, maka boleh. Mentoring dengan pembimbing yang kredibel dari segi keilmuan boleh. Tapi kalau semuanya level ilmunya sama-sama tidak tahu, menurut saya hadis ini begini, menurut yang lain begitu, beda pendapat, nggak ada yang mengarahkan ke pemahaman yang benar, maka tidak boleh ya. Apakah itu maksudnya? Wallahu a'lam bishawab ya. Ya cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.